Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Bravo 85 Peduli pada sore hari ini. Saat ini sepertinya DKI Jakarta sedang dilanda hujan. Jadi suasananya sepoi-sepoi saja. Oke, semoga kita selalu sehat dan selalu positive thinking. Oke, dijumpa di sore hari ini saya anak jalanan sedang mencoba memberikan suatu pendapat meskipun hanya pendapat anak jalanan. Akhir-akhir ini kita selalu digandrungi dengan berita-berita hoax, berita-berita yang menyesatkan, opini-opini yang selalu menggiring kita ke hal-hal yang membuat kita berpecah belah. Sering kita melihat WA-WA, chat-chat dari grup-grup itu satu sama lainnya saling bertengkar, saling mengadakan pendapat, bahkan mencaci maki. Ini sesuatu yang perlu kita perbaiki, saudara-saudara. Kita memang di suasana yang pandemi yang hampir 2 tahun ini kita alami. Dari sendi-sendi kehidupan, ekonomi, pendidikan, bahkan pelaksanaan agama pun juga itu sangat-sangat prihatin kita. Dan hampir setiap hari juga kita mendengar berita duka cita, baik itu dari chat-chat yang ada di grup WA maupun di berita-berita di TV, bahkan di tetangga-tetangga kita. Hampir setiap hari, khususnya daerah DKI Jakarta yang tempat saya tinggal, itu sering berita disiarkan melalui masjid dan bendera-bendera kuning. Hampir setiap hari ada. Nah, ini merupakan, kita tidak tahu apakah ini tahun-tahun kematian atau tahun-tahun darurat dalam masalah umur. Tapi yang pasti begitu kita lihat. Oleh sebab itu tentu, apalagi dengan macam-macam pengetahuan yang terjadi di kalangan masyarakat, yaitu pertama masalah pengobatan yang disebut dengan COVID-19. Dulu kita dengar pertama-tamanya corona, habis itu COVID-19 ya. Setelah itu varian Delta. Jadi satu penyakit yang ada tapi namanya bermacam-macam gitu. Jadi kadang-kadang kita ini bingung. Nah, kalau saya coba melihat dari kehidupan, seharusnya ini kan berita-berita selebritis ya. Tadinya selebritis yang sering diberitakan seperti ini. Sekarang ternyata dengan adanya trending topik COVID-19, berita-berita selebritis akhirnya tersingkir. Nah, inilah. Jadi kalau hal-hal begini yang menjadi trending topik tetapi membuat ketakutan kepada masyarakat, itu juga tidak bagus. Oleh sebab itu kita juga sebagai warga negara yang baik selalulah taat dan patuh dengan aturan-aturan yang baik jika hal itu memang benar gitu ya. Tapi kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi dalam pengalaman saya, hidup ini tidak perlu ditakuti dan tidak perlu dicemaskan dan tidak perlu dikhawatirkan, tapi perlu diwaspadai. Sebagai saya memeluk Islam, saya yakin dan percaya bahwa semua kejadian-kejadian ini pasti sudah ada garis dan jalannya. Jadi kita jangan mau digiring dengan bermacam-macam ini. Kembalilah kepada kesadaran kita
mental kita dan keyakinan kita. Bukankah semua apa yang terjadi ini ada izin Allah gitu. Jadi kalau di dalam doanya, kalau saya coba praktekkan bahwa di dalam hidup ini aku ketemu sebuah ayat, dan itu sering diberikan para ulama dan ustadz ya, itu baca ada auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dan ayat itu berkata, barang siapa yang berjalan di permukaan bumi ini dengan menyebut nama Allah, tidak mendatangkan mudarat baik di langit maupun di bumi. Alhamdulillah. Itu ayat yang selalu aku ucapkan, aku mohon kepada Allah dan sampaikan hasrat hati pagi dan sore. Alhamdulillah sampai saat ini dengan kondisi apapun saya sehat saja. Jadi kalau kita bicara masalah penyakit, ketakutan, kecemasan, akhir-akhir ini juga kita tidak mendengar lagi ya namanya kata orang jin, setan, iblis yang dibicarakan tidak. Ini mungkin adanya, baik pun sedengar dari konten-kontennya dari ustadz, ulama pun juga tidak seperti itu. Bukankah semua kejahatan atau permasalahan hidup ini yang mengganggu pikiran kita, yang mengganggu mental kita itu berasal dari setan, iblis, jin dan manusia. Nah, coba kita sekarang perhatikan. Kita terekspos, kita terbawa dengan opini-opini mereka. Seharusnya kita kembali kepada Al-Quran. Bila kita setiap malamnya membaca huruf-huruf Al-Quran itu ada pengobatan pertama sekali dari sisi penglihatan, yaitu mata. Bila kita mengikuti huruf demi huruf, itu akan membuat rotasi mata kita lebih bagus. Yang kedua, setiap ayat-ayat tersebut juga mengandung makna dan nilai. Oleh sebab itu, saya mengajak semuanya saudara-saudara yang seiman dan sekeyakinan, kembalilah kita kepada Al-Quran. Itulah sebagai petunjuk bagi kita untuk ke depan. Tahukah saudara kenapa Al-Quran itu ada? Karena semula manusia itu selalu hidup di dalam berkeluh kesah. Maka turunlah agama. Sebaik-baiknya manusia yang harus menjadi tauladan, suri tauladan dan contoh bagi kita semua, yaitu Nabi kita Rasulullah, Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah manusia pilihan. Mereka ummi. Mereka dari peristiwa-peristiwa kejadiannya, kehidupannya jauh dari orang-orang yang berita, tetapi pengetahuannya menjadi syauri teladan bagi kita semua. Maka untuk itu marilah kita selalu berpegang teguh kepada keyakinan kita kepada Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, berhati-hatilah di zaman sekarang ini. Menebarkan berita bohong, hoax itu sudah biasa. Terjadinya adu domba juga itu sudah biasa. Jadi kembali kepada kita untuk menjadi arif dan bijaksana. Oleh sebab itu, jangan pernah tinggalkan sholatmu, ibadahmu, kebaikanmu, dan juga selalulah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa yang pernah saya lakukan pada diri saya coba berbagi kepada saudara-saudara semua. Doa saya sederhana saja. Bahasa yang saya kenal, bahasa yang saya pahami. Membaca puja dan puji kepada Allah, mengirimkan doa kepada Nabi dan Rasul. Setelah itu saya masuk kepada tujuan dan niat saya. Contohnya, ya Allah,
sucikan dan bersihkan hati ini dari segala sifat iri, dengki, sirik. Gantilah dengan cahaya dan nur-Mu ya Allah. Ya Allah, sucikan dan bersihkan lisanku dari perkataan-perkataan tidak bermanfaat. Gantilah dengan cahaya dan nur-Mu. Ya Allah, sucikanlah dan bersihkanlah mataku dari pandang-pandangan yang menyesatkan, dari pandang-pandang yang penuh penipuan. Gantilah dengan cahaya dan nur-Mu. Ya Allah, bersihkan dan sucikan telingaku dari segala informasi yang buat kami tersesat, yang buat kami mengikuti, dan gantilah dengan cahaya dan nur-Mu. Ya Allah, sucikanlah dan bersihkanlah pikiran otak kami, supaya semua informasi-informasi yang terkirim melalui otak itu membuat perintah yang baik kepada kami, dan gantilah dengan cahaya dan nur-Mu. Ya Allah, sucikanlah dan bersihkanlah kaki kami, tangan kami di dalam berjalan dan bekerja. Gantikanlah dengan cahaya dan nur-Mu. Itulah doa yang sering secara pribadi saya terapkan dalam diri saya. Mudah-mudahan ini bisa juga dipakai oleh saudara bila dianggap baik dan benar. Dan selanjutnya juga saya berprinsip dan saya pernah mendengar dari seseorang yang saya anggap adalah guru, apa yang Anda cari di dunia ini dan apa yang Anda butuhkan di dunia ini. Ketika itu saya bingung. Beliau menerangkan, yang kita cari adalah tempat. Jadi sebagai fundamental itu adalah tempat. Tempat hidup, tempat usaha, tempat tinggal, tempat beribadah, tempat mengembangkan. Jadi tempat merupakan landasan apa yang kita mau bangun di atas. Setelah kita mendapatkan tempat itu, terus apa yang Anda butuhkan? Coba, bagaimana akan bisa melihat bagaimana akan ini kalau tidak adanya sinar atau cahaya? Oh iya. Tapi kalau sinar dan cahaya itu merupakan alam, tapi minta kepada Allah, ya Allah berikan aku nur. Jadi kecepatan cahaya itu jauh melebihi dari segala-galanya. Maka itulah yang kita butuhkan. Yang kita cari tempat, yang kita butuhkan adalah nur ilahi. Bila kita punya nur itu, insya Allah dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, Anda bisa mengetahui. Demikian pada kesempatan ini, sebagai ngobrol-ngobrol kita di waktu sore, mudah-mudahan saya sedang menasihati dan belajar untuk mengingat diri saya sendiri. Andai kata juga hal ini membawa kebaikan kepada yang lain, mudah-mudahan Allah akan satukan kita dalam satu iman dan takwa. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.